klik video ini dan selamat datang di Elveso TV. Film kartun atau animasi bisa dibilang sebagai film yang sangat digemari oleh anak-anak. Gak cuma anak-anak aja, tapi kalangan remaja bahkan sampai orang tua sekalipun banyak yang suka juga nonton film kartun ini sebagai hiburan. Tapi buat kalian yang suka nonton film kartun, apakah kalian tahu kalau sebenarnya di balik kelucuan dan keseruan kartun-kartun terkenal ternyata ada yang diadaptasi dari kisah nyata yang kelam dan tidak seindah ataupun selucu cerita kartun yang selama ini kita tonton. Dan karena itu, di video hari ini gue bakal bahas soal beberapa cerita asli di balik film kartun terkenal. Dan sebelum gue mulai, gue mengingatkan ke kalian jangan lupa buat subscribe channel ini biar gak ketinggalan dengan video-video terbaru nantinya. Penasaran? Sini, gue kasih tahu. Crayon Shinchan. Pasti kalian semua udah tahu sama serial kartun yang satu ini. Jadi, karakter Shinchan ini diciptakan oleh seorang tokoh yang bernama Yoshito Usui. Shinchan digambarkan sebagai sosok bocah laki-laki yang berusia 5 tahun. Dan di tahun 1990, Shinchan pertama kali tayang di televisi Jepang. Dan sampai kini, Shinchan telah dikenal di berbagai penjuru dunia. Jadi Yoshito Usui membuat karakter Shinchan ini terinspirasi dari seorang ibu yang bernama Misae. Ibu tersebut merindukan kedua anak laki-lakinya yang sudah tiada, yang salah satunya bernama Shinosuke atau Shinchan. Dulu kedua anaknya ini tuh tewas karena tertabrak mobil. Jadi pada saat itu Shinchan berusaha untuk menyelamatkan adiknya Himawari dari mobil yang ingin menabraknya. Dan sayangnya bukannya berhasil untuk menyelamatkan adiknya, malahan mereka berdua malah tertabrak dan tewas dalam kecelakaan mobil tersebut. Misae dan suaminya merasa terpukul dan sangat sedih. Dan saat mereka memeriksa kembali di mobil-mobil mereka, Misae menemukan krayon milik Shinosuke di dalam mobilnya. Dan saat itulah dia mulai membayangkan andai saja Shinchan dan adiknya Himawari masih hidup dan mulai menggambarkannya di kertas menggunakan krayon yang ia temukan itu. Dan hal itulah yang menginspirasi Yoshito Usui untuk memberikan judul film ini Crayon Shinchan. Selanjutnya ada Phineas dan Ferb, sebuah kartun Disney yang menceritakan tentang dua orang bocah, Phineas dan Ferb, yang bisa membuat dan melakukan apa aja kayak membuat roller coaster, bikin rumah sampai ke bulan, dan lain-lainnya di halaman rumah mereka. Sementara Candice cicinya ini tuh nggak seneng dan mau ngelaporin mereka ke ibunya. Tapi tiap kali ibunya ngecek, semua buatan Phineas dan Ferb itu menghilang. Dan di balik kelucuan dan keseruan kartun ini, ternyata kartun ini diadaptasi dari kisah nyata. Jadi ceritanya adik Candice yang bernama Phineas ini sering dibully di sekolahnya karena terlalu nerd atau terlalu kutu buku gitu. Hingga suatu saat ada temennya Phineas yang ngebully dan memukuli Phineas. Dan mungkin nggak sengaja sampai Phineas ini tuh meninggal. Dan setelah kejadian itu, Candice ini tuh merasa sangat hancur dan akhirnya ia membuat dunia imajinasinya sendiri di dalam kepalanya. Oh iya, jadi Phineas ini adalah adik kandung dari Candice, sementara Ferb, adik tiri Candice pun juga ikut masuk ke dalam imajinasinya si Candice ini. Ferb ini adalah anak yang disabilitas dan kesulitan untuk berbicara. Makanya di film kartunnya juga Ferb memang terkenal pendiam dan jarang berbicara. Karena Phineas dan Ferb ini hanya ada di pikiran Candice, makanya di kartunnya pas ibunya datang itu, semua yang dibuat oleh Phineas dan Ferb ini tuh menghilang karena semua itu hanya ada di imajinasi Candice saja. Dan karakter jahat di film ini, Dr. Doofenshmirtz, sebenarnya adalah psikolog yang secara rutin Candice ini ketemu dia seminggu 2 kali. Dan bukannya sembuh, Candice malah kecanduan sama obat-obatan yang diberikan oleh Dr. Doofenshmirtz ini, yang akhirnya membuat halusinasi Candice semakin parah. Dia juga jadi depresi dan akhirnya Candice memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara gantung diri di kamarnya. Nah, setelah kematian Candice ini, sang ibu pun masuk ke kamar Candice dan secara tidak sengaja menemukan buku harian Candice yang berisikan imajinasinya tentang Phineas dan Ferb. Dan untuk mengenang mereka, ibu Candice ini membawa buku harian Candice ini ke studio Disney untuk dijadikan serial film animasi yang kita tonton sekarang ini. Dan
Dan yang terakhir ada film Doraemon. Doraemon adalah satu film animasi terbaik sepanjang masa yang dari dulu gua kecil sampai sekarang gak ada bosan-bosannya buat nonton ini film. Dan sampai sekarang film dari Doraemon ini apalagi yang movie-nya masih sering update serial-serial yang terbaru. Dan buat kalian penggemar film Doraemon, apakah kalian tahu kalau katanya Doraemon ini diadaptasi dari kisah nyata seorang anak di Jepang yang bernama Nobita yang mengidap penyakit skizofrenia. Jadi penyakit skizofrenia ini adalah semacam gangguan mental yang membuat orang itu tuh berhalusinasi dan mereka juga sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang hanya ada di imajinasi mereka. Nah, karena penyakit Nobita ini membuat Nobita sering dibully dan dijauhi sama teman-temannya sehingga ya Nobita jadi gak ada teman dan kesepian. Makanya di kartunnya juga digambarkan kalau Nobita ini kan sering dibully sama Jain dan Suneo. Nah, Nobita yang kesepian ini di dalam kamarnya mulai nih menciptakan teman hayalan berupa robot masa depan yang dapat mengabulkan segala keinginannya dengan alat-alat ajaib, yaitu Doraemon. Jadi Doraemon ini hanyalah imajinasi dari Nobita aja. Makanya di film animasinya juga semua orang tampak biasa aja. Gak ada yang heran dengan kehadiran robot kucing yang super canggih dari masa depan. Ya karena mereka gak bisa lihat Doraemon di kehidupan nyata gitu. Nah, sampai akhirnya Nobita ini tuh dibawa ke seorang psikiater gitu. Dan psikiater ini ngasih tahu secara terang-terangan kalau Doraemon itu nggak ada. Dan Doraemon itu hanyalah khayalan Nobita aja. Mendengar hal itu makin streslah Nobita, ditambah bulian dari teman-temannya membuat mental Nobita ini lebih terganggu. Dan karena itu Nobita ini akhirnya depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Dan itulah alasan mengapa di film Doraemon, Nobita dan teman-temannya ini tuh nggak pernah tumbuh dewasa. Mereka hanya stuck di SD kelas 5 aja. Jadi gimana? Apakah ada kartun favorit kalian yang gua bahas di video hari ini? Dan kartun mana yang menurut kalian memiliki kisah yang paling menyedihkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian buat video gua hari ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video gua hari ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, serta share video ini ke teman-teman kalian biar semuanya pada tahu. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang. Dan sekarang lo semua udah tahu kan? Karena udah gua kasih tahu.